Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan untuk mengikuti perkuliahan pada pagi ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan menyajikan materi tentang saksi mata, saksi ahli, dan teknik-teknik untuk menggali informasi dari saksi tersebut. Nah, untuk pemateri pertama akan saya sampaikan dan selanjutnya akan dilanjutkan secara berurutan oleh rekan-rekan saya. Materi kedua akan dibawakan oleh Rahmi Mariratul, yang ketiga akan dibawakan oleh Anissa Fadila, dan yang keempat akan dibawakan oleh Mita Lestari. Nah, sebelum masuk ke dalam apa itu saksi mata dan bagaimana dampak dari kesaksian mata dalam sebuah persidangan, kita akan membahas dulu sebuah kasus yang terjadi di North California kepada seorang perempuan yang bernama Jennifer Thompson, berusia 22 tahun pada saat itu. Jadi pada sekitar pukul 3 pagi, saat Jennifer ini berada di rumahnya, seorang laki-laki masuk ke dalam rumahnya, menerobos lalu memperkosa Jennifer. Nah, Jennifer ini sempat mengenali wajah laki-laki tersebut dengan cara menyalakan lampu di kamar tidurnya dan menyalakan lampu di dapur saat si laki-laki tersebut memperbolehkan Jennifer untuk minum gitu. Nah, pada saat itu Jennifer mencoba untuk mengklarifikasi wajahnya, mengingat garis wajah laki-laki tersebut, dan setelah kejadian itu, 2 hari setelah kejadian itu, Jennifer mendengar kalau jarak 2 rumah dari apartemennya juga terdapat korban pemerkosaan. Nah, setelah kejadian itu, Jennifer kemudian melapor kepada polisi dengan mengandalkan penginderaan,nya, mengandalkan kesaksian dia, bagaimana bentuk laki-laki itu, bagaimana garis wajahnya, dan kemudian polisi memberikan sketsa wajah kepada Jennifer untuk menyamakan persepsi supaya si pelaku ini dapat ditangkap gitu. Kemudian polisi mengidentifikasi 4 laki-laki dengan kriteria proporsi wajah yang sama seperti yang Jennifer berikan keterangannya pada polisi. Kemudian setelah si pelaku ini dapat diidentifikasi, ternyata dia cocok dengan sketsa wajah seorang pria keturunan Amerika Afrika bernama Ronald Cotton yang bekerja di salah satu kafe terdekat dekat pemukiman rumahnya si Jennifer itu. Nah, mendengar dia dicari oleh polisi, si pelaku ini yang terduga pelaku ini pergi ke kantor polisi dan meyakinkan kalau bukan dia gitu. Cuman atas kesaksian Jennifer tadi sebagai korban, akhirnya Ronald Cotton di penjara selama 2 tahun atas tuduhan pemerkosaan terhadap 2 perempuan. Namun ternyata perempuan yang satu lagi yang diperkosa jarak 1 mil setelah rumah Jennifer itu ternyata mengatakan kalau pelakunya itu bukan si Ronald Cotton, tapi laki-laki lain gitu, yang namanya Bobby Paul. Ya, dia mengatakan kalau yang memperkosa dia tuh bukan Ronald Cotton ini, tapi Bobby Paul ini gitu, yang dia kenali wajahnya. Akhirnya setelah berjalannya waktu, usut diusut, kemudian sampai beberapa tahun, sampai ada teknologi mutakhir tes DNA, ternyata pada saat barang bukti yang ditemukan, yaitu cairan spermanya si laki-laki pas di tes DNA itu tidak cocok dengan yang punya Ronald Cotton, tapi cocok dengan yang punya Bobby Paul. Jadi ternyata pelakunya itu adalah Bobby Paul yang memperkosa 2 wanita itu, Jennifer Thompson dan 1 wanitanya lagi. Namun yang dihukum ditangkap dengan kesalahan kesaksian itu adalah Ronald Cotton.
atas kesaksian Jennifer Thompson. Nah, namun Jennifer tetap bersikeras nih, katanya kalau misalnya saya tetap membayangkan kalau yang memperkosa saya tuh ternyata si Ronald Cotton ini, bukan si Bobby Paul ini, meskipun sudah dibuktikan kalau Ronald Cotton itu tidak bersalah gitu. Nah, itu adalah salah satu kasus yang melibatkan kesaksian atau saksi mata dalam pengadilan. Sekarang kita masuk ke dalam apa itu saksi mata, bagaimana dampak kesaksian mata untuk hukuman penjara tersangka, dan apa-apa saja kesalahan yang mungkin terjadi dalam saksi mata gitu. Yang pertama kita akan masuk dulu pada dampak kesalahan saksi mata. Seperti kasus Jennifer Thompson tadi, bahwa dalam mengidentifikasi pelaku ini, menurut catatannya ada sekitar 4.500 kasus yang merupakan kasus kesalahan dari kesaksian saksi mata gitu. Jadi 4.500 kasus sudah salah menangkap tersangkanya karena kekeliruan kesaksian mata ini. Nah, untuk membuktikan seakurat apa sih sebuah kesaksian seseorang, saksi mata itu di pengadilan, tim ilmuwan melakukan eksperimen yang menguji tentang keakuratan saksi mata. Jadi dilakukanlah eksperimen tentang perampokan dengan penjahat-penjahat yang sudah diberi aba-aba sebelumnya. Kemudian saksi mata itu diwawancarai sekitar beberapa jam setelah kejadian. Nah, dari hasil penelitian itu 38,5% itu saksi mata menjelaskan runtutan kejadian yang kurang tepat dengan yang sebenarnya gitu. Dan 48% diantaranya itu 48 atau kurang gitu diantaranya mengatakan yang benar. Dan ini kesalahan bisa sampai 38% ketika saksi mata diwawancarai hanya selang beberapa jam dari kejadian terjadi, apalagi yang sudah sehari 2 hari gitu. Nah, di sana batas dari penginderaan manusia itu diragukan oleh pengadilan. Kemudian kita masuk pada bagaimana sih pandangan sistem hukum terhadap kesaksian saksi mata gitu. Nah, sebenarnya sistem hukum ini punya 5 pandangan tentang kesaksian seseorang sebagai saksi mata. Ada 5 faktor. Yang pertama itu adalah kesempatan yang didapatkan saksi mata untuk mengamati pelaku. Misalnya seperti waktu, kemudian berapa lama dia bisa melihat pelaku kejahatan dalam sebuah kejadian itu. Kemudian ada level perhatian saksi. Apakah dia sangat memperhatikan, apa hanya sekedar sekilas memperhatikan, atau benar-benar memperhatikan kejadian itu terjadi gitu. Yang ketiga itu ada keakuratan deskripsi mengenai penyerangan yang sebelumnya pernah dilakukan oleh saksi. Tingkat kepastian yang diperlihatkan oleh saksi, seperti berapa yakin saksi itu mengatakan argumennya, juga telah disumpah sebelum memberikan argumen. Kemudian yang kelima itu adalah jarak waktu kejadian dan identifikasi itu. Kemudian selanjutnya dengan sedikit pengecualian tentang misalnya itu kasus penyanderaan. Pada kasus-kasus tertentu seperti penyanderaan yang melibatkan pelaku kejahatan dan saksi itu diberi rentang waktu yang cukup lama dalam dalam mengamati terjadinya kejahatan itu. Jadi saksi bisa melihat bagaimana penyanderaan itu berlangsung, siapa pelakunya dengan rentan yang lumayan lama. Nah, itu dipertimbangkan lagi 5 faktor yang tadi. Palingan di
di sini yang sangat diperhatikan itu seperti bagaimana saksi itu memperhatikan proses penyanderaan itu, seperti sedikit memperhatikan, lumayan memperhatikan, atau sangat memperhatikan saat proses itu. Dan yang perlu diperhatikan lagi itu adalah durasi, bagaimana kita sebagai maksudnya pihak pengadilan atau pihak yang akan menjatuhkan hukuman itu harus memperhatikan durasi saksi melihat pelaku gitu. Keakuratan itu nah, kemudian itu mengekspos bias saksi mata dalam persidangan. Nah, untuk menghindari bias-bias yang dilakukan oleh saksi mata dalam persidangan, kita bisa melakukan teknik voir dire di mana yang di sini kita kuatkan itu adalah para tim juri. Jadi juri itu kan saat proses pemilihannya dan seleksinya dan untuk menetapkan dia menjadi juri dalam sebuah persidangan itu kita harus melihat seberpengaruh apa bias terhadap dia, bisakah juri-juri ini untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan pendapat yang bersifat bias. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam konstruksi dan rekonstruksi ingatan saksi mata. Seperti yang kita tahu, kalau dalam proses ingatan itu ada tahap pertama, penyimpanan mendapatkan informasi, yang kedua penyimpanan informasi, dan yang ketiga pemanggilan informasi kembali. Nah, saat kita mendapatkan informasi ke dalam ingatan kita, kemudian terjadi proses penyimpanan, maka akan terjadi proses yang sangat kompleks di dalamnya. Bisa saja ingatan itu tercampur atau segala macam yang akan terjadi dalam proses ingatan. Nah, saat pemanggilan informasi kembali, disinilah keterbatasan ingatan manusia, di mana tidak semua yang tersimpan di ingatan kita itu adalah semua hal yang kita tangkap dengan indera kita gitu. Jadi mungkin ada beberapa potongan kejadian yang tidak tersimpan di ingatan kita. Nah, inilah yang membuat identifikasi pada saksi mata itu sangat dipertimbangkan dalam proses pengadilan, dan untuk terima atau tidak terimanya itu ada proses diskusi yang lebih mendalam oleh pihak-pihak hukum dan pihak-pihak pengadilan. Nah, di luar bias-bias tadi, peneliti mengidentifikasi beberapa hal tertentu yang bisa mempengaruhi reliabilitas seorang saksi mata. Yang pertamanya itu identifikasi lintas ras. Jadi ada sebuah kasus pada saat itu, kalau saya lihat dari namanya itu dia sepertinya orang Korea atau Cina gitu, dengan nama-nama seperti Tuan Wu. Kemudian dia dirampok oleh Tuan Meza yang keturunan Amerika dengan jenggot tipis di dagunya. Nah, Tuan Wu ini mengatakan kalau di persidangan dia bisa saja salah mengidentifikasi pelaku karena banyaknya orang-orang yang berpenampilan sama dengan Tuan Meza gitu, dan akhirnya Tuan Meza ini dibebaskan tidak bersalah karena tidak terbukti. Nah, di sana Tuan Wu itu secara gamblang mengatakan keterbatasan penglihatan dia dan pengenalan dia terhadap wajah yang bukan etnis dia. Jadi dalam buku ini juga disebutkan kalau pada pengenalan atau encoding wajah kita antara ras tertentu itu, kita akan lebih mudah untuk mengenali wajah sesama ras kita dibandingkan dengan wajah dari ras lain, katanya dalam buku ini. Kemudian yang kedua itu ada weapon focus effect. Di sini maksudnya itu saat proses encoding informasi itu kita terlibat secara emosional, takut karena fisik kita terancam atau apa, itu mempengaruhi reliabilitas dalam kesaksian saksi mata. Nah, contoh kasusnya itu pada saat ledakan pesawat di Amerika, di mana orang-orang yang menyaksikannya itu secara emosional terbawa takut gitu. Jadi beberapa peristiwa atau beberapa potongan kejadian tidak tersimpan di memori mereka. Jadi ada
dites oleh peneliti sekitar beberapa bulan setelah kejadian, dan hanya beberapa orang yang menyampaikan yang sama dengan yang mereka sampaikan beberapa jam setelah kejadian tersebut. Yang selebihnya itu berubah dengan pernyataan yang mereka sampaikan beberapa jam setelah kejadian. Nah, ini menggambarkan kalau ingatan kita itu bisa terpengaruh, bisa terdistorsi, dan bisa keakuratannya itu tidak bisa terjamin gitu. Kemudian faktor yang ketiga itu ada transferensi di luar kesadaran. Nah, transferensi di luar kesadaran ini contohnya seperti kasus Jennifer Thompson tadi. Jadi ternyata sebelum kejadian itu Jennifer Thompson itu sudah mengidentifikasi wajah pelaku yang dia tuduh tadi, yang namanya Ronald Cotton itu beberapa saat sebelum itu gitu. Jadi saat kejadian itu yang masuk dalam encoding atau masuk informasi ke dalam ingatannya si Jennifer Thompson ini adalah si Ronald Cotton, padahal dia melihat Ronald Cotton itu pada tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Tapi dalam keadaan seperti itu dia melihat Ronald Cotton lah yang memperkosa dia. Nah, itu disebut dengan transferensi di luar kesadaran. Jadi kita mengenali wajah orang yang pernah kita kenal pada kejadian yang sebenarnya tidak ada dia di dalamnya gitu. Kemudian faktor yang keempat itu ada komentar yang mengarahkan atau sugestif. Nah, ini biasanya terjadi di persidangan, misalnya pihak pembela atau yang mewawancarai saksi mata pada pertama kali itu menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang sugestif atau pernyataan-pernyataan yang sugestif untuk saksi mata ini mengikuti keinginan dari penanya gitu. Nah, itu bisa merubah apa yang sebenarnya terjadi yang dilihat oleh saksi mata dan apa yang diberikan saksi mata pada kesaksian persidangan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah ekspektasi yang sudah ada sebelumnya. Jadi apa yang saksi mata harapkan saat dia melihat kejadian tersebut, dia berekspektasi gitu. Itu mempengaruhi kesaksian dia atau penyimpanan informasi di ingatan dia pada saat kejadian. Misalnya itu pada proses penangkapan perampok yang merampok swalayan. Jadi kemudian itu selanjutnya tentang keyakinan saksi. Nah, faktor ini juga mempengaruhi reliabilitas saksi dalam memberikan kesaksian di persidangan. Jadi keyakinan saksi itu seperti dia sudah mengucapkan sumpah kalau dia akan memberikan keterangan sesuai dengan kejadian dan yang disampaikan cuma kebenaran gitu. Kemudian kalau misalnya saksi ini adalah anak-anak, bagaimana gitu. Sebenarnya indera anak-anak sama kita orang dewasa itu tidak jauh berbeda, jadi bisa menangkap kejadian-kejadian yang sama dan akurasinya tidak jauh berbeda. Nah, di sini masalahnya anak-anak itu dia mudah terpengaruh. Jadi misalnya saat di kantor polisi orang-orang di kantor polisi mengatakan kalau saya rasa ini pelakunya, saya rasa ini pelakunya. Nah, di sana dia tersugesti untuk memberikan kesaksian yang mendukung opini yang sebelumnya ada gitu. Padahal itu belum pasti, hanya berbentuk opini seseorang saja gitu. Nah, itulah tadi materi tentang saksi mata. Nanti akan dilanjutkan tentang saksi ahli dan akan sampai pada teknik-teknik untuk menggali informasi pada kesaksian saksi mata seseorang gitu. Nah, sekian penyampaian dari saya. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Maria Datul Mawaddah. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai memanfaatkan temuan-temuan penelitian untuk meningkatkan keakuratan saksi mata. Nah, jadi
Di sistem peradilan tidak diatur siapa yang akan menjadi saksi mata. Namun di dalam sistem hukum itu dikontrol bagaimana cara memberikan pertanyaan kepada saksi mata, dan juga bagaimana cara menyusun line up tersangka yang nantinya akan saksi mata. American Psychological Law Society itu menunjuk sebuah komite untuk mereview penelitian-penelitian mengenai kesaksian seorang saksi mata yang dilakukan dalam waktu lebih dari seperempat abad. Nah, jadi tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman untuk bagaimana mendapatkan bukti dari seorang saksi mata. Nah, menurut Gary Wells, Mark Small, Stephen Penrod, Roy Malpa, Solomon Folero, dan CEA Brimakombe mengusulkan itu pertama, yaitu pelaksanaan line up. Nah, jadi ketika saksi mata diberikan line up tersangka yang akan dia identifikasi, nah di sini penanya atau detektif itu tidak boleh untuk memberikan tekanan atau kecurigaan terhadap satu orang yang berada di daftar tersangka tersebut, karena itu akan mendistrak ingatan dari seorang saksi mata. Jadi hal ini sering dilanggar, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, dengan cara memberikan kecurigaan terhadap satu orang di dalam daftar tersangka tersebut. Nah, jadi hal ini tidak boleh dilakukan karena kita harus membiarkan saksi mata itu untuk berbicara sesuai dengan ingatannya, membiarkan saksi mata itu untuk merecall ingatannya sesuai dengan kejadian, sesuai dengan apa yang dia lihat sebenar-benarnya gitu, tanpa ada gangguan dari luar. Nah, jadi hal ini itu bertujuan untuk biar si saksi mata ini tidak terfokus kepada line up yang tersedia, line up tersangka yang tersedia tersebut. Nah, jadi ini memungkinkan tersangka itu tidak selalu ada di daftar tersangka tersebut. Bisa jadi ada di sekitar dia atau tidak ada sama sekali di dalam daftar tersangka tersebut. Nah, jadi di sini saksi mata itu dibiarkan tidak diganggu, tidak diberikan instruksi apapun tentang atau kecurigaan apapun terhadap tersangka. Jadi dibiarkan saksi mata itu untuk memilih sendiri siapa yang dia lihat, yang dia benar bahwa orang tersebut adalah tersangkanya. Jadi ini juga mengurangi kesalahan untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah nantinya. Kedua, itu instruksi untuk saksi mata. Nah, aturan kedua adalah mengatakan kepada saksi mata bahwa penjahat yang sebenarnya mungkin tidak ada di dalam line up atau foto-foto diperlihatkan. Nah, informasi ini itu berguna untuk menghilangkan praduga dari saksi mata bahwa tersangka tersebut ada di pilihan-pilihan atau line up yang diberikan. Nah, karena di sini saksi mata tersebut dibiarkan untuk mengidentifikasi tersangka berdasarkan ingatan-ingatannya sendiri. Nah, jadi di sini saksi mata itu tidak menduga bahwa polisi sudah berusaha payah untuk memberikan line up tersangka. Nah, sini jadi dia harus memilih tersangka dari line up ini. Harus ditekankan bahwa tidak seperti itu. Jadi saksi mata itu mengidentifikasi tersangka itu menurut ingatannya sendiri dari apa yang dia lihat, apa yang dia amati gitu. Jadi tidak terkungkung pada line up yang disediakan atau line up tersangka yang diberikan, line up yang tidak terbias. Nah, jadi di sini line up itu harus disusun sedemikian rupa sehingga tersangka yang sebenarnya tidak mencolok di antara alternatif tersangka lainnya. Nah, jadi artinya semua orang yang ada di foto-foto atau di line up tersebut harus mirip satu sama lain dan cocok dengan gambaran verbal dari saksi mata. Nah, jadi di sini prosedur-prosedurnya itu tidak boleh ada apapun yang mengundang perhatian ekstra pada tersangka sesungguhnya. Nah, itu mengukur keyakinan saksi. Nah, jadi kita berusaha mendapatkan pernyataan yang jelas tentang seberapa yakin saksi mata itu bahwa orang yang diidentifikasinya adalah orang yang benar. Nah, pernyataan ini harus didapatkan sesegera mungkin setelah saksi mata berhasil mengidentifikasi tersangka. Nah, jadi di sini ditekankan kembali kepada saksi mata apakah kesaksiannya benar. Nah, jadi hal ini bertujuan agar hukuman tidak dijatuhkan kepada orang yang salah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Anissa Fadila. Saya akan mencoba menjelaskan 3 tindakan lain untuk mencegah kesalahan saksi mata. Yang pertama yaitu squintil light up, di mana tindakan ini dilakukan
terhadap orang yang diduga menjadi tersangka dalam kasus tersebut, yang dimana akan dihadapkan dengan saksi secara bergantian dan saksi nanti minta untuk menentukan siapa pelakunya. Dan di sini juga terdapat banyak bukti yang mengatakan bahwa tindakan ini dapat mengurangi jumlah kesalahan pada identifikasi. Nah, di sini logika yang mendasari tindakan ini sama dengan logika di balik aturan 3, yang dimana memastikan bahwa tersangka tidak tampak mencolok. Nah, di sini pada persidangan biasanya itu saksi diminta untuk membandingkan setiap yang diduga menjadi tersangka untuk secara gambaran mentalnya. Nah, di dalam squinty line up ini dapat mengurangi kemampuan orang untuk membandingkan satu kandidat atau satu orang yang menjadi tersangka dengan tersangka lainnya, dan juga dapat identifikasinya lebih absolut dan kurang relevan. Nah, yang kedua yaitu perekaman video. Yang di sini perekaman video, meskipun tidak semua kejahatan terekam saat kejadian itu berlangsung, tapi ada saatnya yang mengharuskan merekam semua prosedur pada saat identifikasi, yang mana rekaman video identifikasi line up itu akan menjadi rekaman abadi, yang bersifat abadi, objektif, dan bersifat audiovisual dari apa yang berlangsung selama proses identifikasi tersebut. Nah, di sini pengacara, hakim, dan juri dapat melihat dan mendengarkan langsung instruksi apa yang diberikan kepada saksi, seperti kemiripan di antara tersangka yang dilakukan tindakan line up tersebut, umpan balik yang diberikan selama proses identifikasi atau selama line up berlangsung. Ketiga yaitu keyakinan yang terlihat pada saksi selama proses identifikasi di tindakan line up dilakukan. Yang berikutnya yaitu komentar-komentar yang diberikan polisi atau saksi. Nah, yang terakhir dan yang pastinya itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses secara keseluruhannya. Yang ketiga yaitu saksi ahli, yang dimana ketika memberikan kesaksian di persidangan, psikolog melakukan atau merangkum hasil-hasil penelitian terkait kondisi-kondisi yang menjadi penentu kapan saksi dapat dikatakan benar atau salah dalam melakukan identifikasinya. Namun, di sini terdapat sebagian hakim yang masih tidak mau menerima saksi ahli karena mereka takut kesaksiannya membuat juri mengesampingkan semua identifikasi atau yang disampaikan oleh saksi mata, meskipun identifikasinya itu akurat. Di sini terdapat juga penelitian oleh 3 orang tokoh yaitu Brian Carter, Steve Penrod, dan Heidi Deckler ada tahun 1990 yang melakukan serangkaian eksperimen untuk mengukur dampak pemaparan kesaksian psikologi terkait keterbatasan saksi mata, yang dimana studi ini menggunakan simulasi persidangan realistis dan membuat variasi pada beberapa faktor, yaitu kondisi saksi mata menyaksikan tindakan kejahatan tersebut. Prosedur identifikasinya tidak memihak atau terbias, keyakinan saksi, dan ada atau tidaknya kesaksian ahli identifikasi oleh saksi mata.
Nah, di sini terdapat anggota juri yang dapat diseladakan dengan kata bohong-bohongan atau anggota juri yang tidak mendengarkan kesaksian ahli membuat estimasi terlalu tinggi terhadap keyakinan terhadap tinggi terhadap keakuratan saksi mata, tidak mempertimbangkan faktor yang diketahui dapat mengurangi keakuratan saksi dan memberikan substansial pada keyakinan saksi mata sebagai indikator keakuratan saksinya, seperti mereka mampu memanfaatkan informasi-informasi yang diberikan oleh para ahli tersebut. Sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik yang digunakan untuk menyegarkan ingatan saksi. Nah, di sini ada dua teknik. Yang pertama itu teknik hipnosis, yang kedua itu teknik wawancara kognitif. Nah, yang pertama itu hipnosis. Nah, hipnosis ini pertama kali digunakan oleh dokter Prancis yang bernama Franz Anton Mesmer. Nah, Mesmer ini percaya bahwa ia dapat membangkitkan keadaan terhipnosis dengan menggunakan magnetisme hewaninya. Nah, pendapatnya ini sangat kontroversial. Kemudian, komite ilmiah yang diketuai oleh Benjamin Franklin yaitu melakukan penelitian dan juga menyimpulkan bahwa keadaan terhipnotis itu dapat diinduksi dengan menggunakan kekuatan sugesti. Nah, kemudian seorang dokter yang berasal dari Inggris yang bernama James Braid yaitu mencetuskan istilah hipnosis itu sendiri dari kata hipnos yang merupakan dewa tidur orang Yunani. Nah, hipnosis ini memiliki beberapa peran. Jika dalam psikoterapi, peran hipnosis ini merupakan biasanya untuk meningkatkan performa seorang atlet ataupun sebagai pengganti anestesi ringan dalam prosedur-prosedur medis. Nah, sedangkan dalam hukum, hipnosis ini biasanya digunakan untuk meningkatkan ingatan saksi ataupun ingatan korban suatu kejahatan. Nah, tetapi keadaan hipnosis ini banyak menjadi perdebatan panjang. Apakah keadaan hipnosis ini sama dengan keadaan orang seperti kesurupan, ataukah keadaan hipnosis ini merupakan kemampuan untuk menahan berpikir kritis untuk sementara waktu gitu. Nah, tapi lebih yang jelas itu ketika seorang berada dalam keadaan terhipnosis, mereka itu dalam keadaan yang rileks dan juga terfokus. Dan juga ketika seseorang dalam keadaan terhipnosis, biasanya mereka itu lebih represif dan lebih ekspresif untuk merespon sugesti dari orang yang mensugestinya gitu. Nah, kemudian ketika seseorang dalam keadaan terhipnotis, nah saksi mata ini biasanya diminta untuk selanjutnya, begitu terhipnotis, saksi mata ini biasanya diinstruksikan untuk memutar waktu atau menyaksikan kembali kejadian persis pada waktu itu gitu, seperti pemutaran kembali film dokumenter di televisi. Nah, seperti itu pula lah saksi mata ini diminta untuk mengingat kembali gitu. Nah, biasanya saksi mata itu juga diminta untuk mengingat detail-detail yang ada pada peristiwa tersebut gitu, seperti nomor plat mobil pelaku ataupun bentuk wajahnya, postur wajahnya. Nah, detail-detail seperti itu yang diminta saksi mata untuk mengingatnya gitu. Nah, biasanya dalam keadaan terhipnotis ini, seseorang lebih mudah mengingat informasi daripada keadaan tidak terhipnotis. Nah, fenomena tersebut disebut dengan hipnotik hipermensia. Nah, tetapi ketika seseorang dalam keadaan terhipnotis, tidak semua informasi itu benar atau baik gitu. Bisa saja itu hanya merupakan imajinasinya atau hanya ya hanya imajinasi yang dia ciptakan dan
sebenarnya kejadian itu tidak benar adanya gitu. Jadi ketika seseorang dalam keadaan terhipnotis, tidak semuanya kejadian itu benar atau tidak semuanya kejadian itu tepat terjadi pada waktu itu. Nah, bisa jadi itu hanya imajinasi si orang tersebut gitu. Nah, di sini ada contoh kasus penerapan hipnosis dalam bidang hukum. Nah, kasus ini bernama Kokila. Ini terjadi di California pada tahun 1976. Nah, kasusnya itu ada 3 orang penculik bertopeng yang membajak di sekolah dengan yang membawa 26 orang anak. Kemudian penculik tersebut membawa anak-anak dan pengemudi itu ke tambang dan kemudian dikubur dalam sebuah ruangan dengan kedalaman 4 kaki di bawah tanah. Nah, tapi ajaibnya semua korban ini berhasil meloloskan diri atau berhasil selamat. Nah, kemudian karena hanya terdapat sedikit bukti dari kejadian tersebut, maka diputuskanlah sang pengemudi ini untuk dihipnotis yang bertujuan untuk mencari informasi lebih lanjut. Nah, pada saat dihipnotis, pengemudi ini diminta untuk mengingat kembali kejadian pada peristiwa itu. Nah, kemudian sang pengemudi ini berhasil mengingat plat mobil sang penculik itu, tetapi dia tidak berhasil mengingat satu angka plat mobil lagi yang itu merupakan jika itu berhasil ditemukan maka pelakunya ini mudah ditemukan gitu. Jadi sang pengemudi ini tidak mengingat satu plat nomor mobil itu. Nah, seperti kasus tersebut itu merupakan penggunaan hipnosis yang bertujuan untuk mencari informasi ketika bukti fisiknya itu hanya sedikit. Jadi informasi tersebut bisa didapat dengan menghipnotis saksi atau korban pada peristiwa tersebut untuk mencari informasi yang berguna untuk keperluan penyelidikan untuk penangkapan pelakunya. Para penganjur hipnosis juga mengatakan bahwa hipnosis itu juga berfungsi sebagai alat penyelamatan luka. Nah, ketika saksi itu enggan, malu ataupun takut untuk mengatakan kejadian yang sebenarnya, dan ia akan lebih bebas atau lebih enjoy untuk mengatakan saat dia dalam keadaan terhipnotis gitu. Seperti dia takut orang akan membalas dendam ke dia ketika dia mengungkapkan kesaksian tersebut, maka ia mengatakan bahwa ia bisa mengatakannya tetapi dalam kondisi terhipnotis, bukan dalam keadaan sadar gitu. Jadi hukum dan psikologi tampaknya juga memiliki keskeptisan yang sama terhadap hipnosis ini. Meskipun diterima atau tidaknya ingatan yang diperoleh melalui proses hipnotis ini belum diterapkan, tetapi biasanya pengadilan memiliki peraturan yang ketat mengenai informasi yang diperoleh melalui hipnotis ini. Seperti contohnya, contoh kasusnya pada tahun 1980 itu di Minnesota, di pengadilan Minnesota itu menyatakan bahwa korban penyerangan tidak boleh memberikan kesaksian dari informasi yang baru diingatnya ketika selesai melakukan hipnotis. Dan juga pada tahun 1982 itu di Pengadilan Tinggi California juga mengesampingkan semua kesaksian yang baru diingat setelah melakukan proses hipnotis gitu. Jadi mereka memiliki peraturan yang ketat dulunya mengenai informasi yang diperoleh melalui hipnotis ini. Nah, dan itu tidak diterima informasi tersebut gitu. Nah, alasan kenapa hipnotis ini dilakukan itu didasarkan pada harapan bahwa kejadian yang tidak bisa diingat melalui kesadaran normal itu dapat diingat melalui hipnotis. Tapi sayangnya karena adanya distorsi ingatan itu bisa menjadikan kemungkinan kecil informasi yang diperoleh dari hipnotis itu dapat diterima. Soalnya bisa saja informasi yang diperoleh itu merupakan informasi yang keliru gitu. Jadi kemungkinan itu bisa sangat kecil informasi yang diperoleh itu informasi yang sebenarnya gitu. Nah, teknik kedua untuk menyegarkan ingatan saksi yaitu wawancara kognitif. Nah, wawancara kognitif itu merupakan sebuah prosedur
yang dilakukan secara bertahap yang berusaha untuk membuat saksi menjadi lebih santai dan juga secara mental dikembalikan ke konteks kejahatan yang pernah dilihatnya. Nah, tujuannya adalah untuk memperoleh kembali informasi yang didapat saat kejadian tersebut dan juga menghindari meningkatnya sugestibilitas akibat hipnotis tersebut. Nah, biasanya pewawancara itu membantu saksi untuk mengemukakan pernyataannya melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pewawancara membantu saksi untuk menghilangkan kecemasan yang ada pada dirinya dan juga membangun keakraban dengan saksi. Nah, kemudian saksi diminta untuk melaporkan segala kejadian yang terjadi pada peristiwa tersebut tanpa dicela. Yang kedua, pewawancara meminta saksi untuk menutup matanya dan kemudian mengingat atau kembali ke kejadian kejahatan tersebut, kemudian merasakan suara-suara yang ada pada saat kejadian tersebut, apa yang dilihatnya dan apa yang dirasakannya pada kejadian tersebut gitu. Nah, langkah ketiga yaitu menggali lebih dalam gambaran tentang kejadian tersebut. Nah, langkah keempat itu mengambil atau mencari sudut pandang yang berbeda, misalnya dari segi pelaku atau dari segi korban, tidak hanya dari saksi tersebut. Nah, langkah yang kelima yaitu mengumpulkan kembali informasi yang didapat dari keterangan-keterangan tersebut dan menyimpulkan sebenarnya apa yang terjadi dan apa kesimpulannya yang terjadi dari peristiwa tersebut.